Bapa yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh baik, kau sungguh ajaib Tuhan, kau sungguh luar biasa Tuhan. Apapun yang kita alami, kau telah menyediakan yang terbaik di belakangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kadang-kadang kita hanya melihat gunung besar di depan mata kita Tuhan. Tapi di balik gunung ada sesuatu yang sangat indah yang telah kau sediakan untuk setiap dari kita Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, menutup bungkus kami, hati dan pikiran kami. Kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, menyucikan kami, membenarkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati Tuhan. Biar kami berjalan terus dengan kuasa Roh Kudus dimanapun ada Tuhan. Kami selalu bisa menjadi pemenang karena kami adalah lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biar urapan-Mu itu mengalir juga hari ini Tuhan. Penuhi kami kembali Tuhan, penuhi keluarga-keluarga kami, teman-teman hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan, biar rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena tak ada seorang pun yang bisa menyetop atau menghalang-halangi ini Tuhan. Kalau Engkau telah berfirman Tuhan, semua firman yang keluar akan berbuah dan memenuhi tujuannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berseru kepada Tuhan, yang mengharapkan hidupnya kepada Tuhan, mereka akan menerima keselamatan. Pemulihan terjadi buat bangsa kami, buat bangsa Belgia. Ada pemulihan yang besar yang Tuhan taruh buat negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berada di dalam hati-Mu Tuhan, berada di dekat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjadi raja dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang menguasai seluruh aspek dalam kehidupan kami ini. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my soul. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my soul. You are good, good, good. You are good, good, good. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo in my days. Oh, is my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. You're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me down again. You're never gonna let me down. 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 You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. You're never gonna let me down. 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 When the night is holding on to me, God is
telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada satu orang pun di dalam hidup ini seperti Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat apapun. Sekalipun kami Tuhan seringkali mengkhianati Engkau, melukai hatimu dan perasaanmu Tuhan. Tapi Engkau terus Tuhan menarik kami kembali. Tidak ada kasih melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih yang luar biasa Tuhan. Yang terus Tuhan mengalir di dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau letakkan ini semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua pengertian kami, ego kami, kesombongan kami, semua kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar kami hanya bersandar kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengeluarkan segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Biar kami Tuhan terus berlari dan mendekat ke Engkau Tuhan. Biar kami terus Tuhan berjalan Tuhan ke arah Engkau Tuhan. Ke arah-Mu Tuhan. I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. I lean not on my own understanding. My life is in the hand of the Maker of heaven. I give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I will not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the Maker of heaven. Give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide Nothing I hold on to. Nothing I hold on to. Nothing I hold on to. Climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb
give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you make something beautiful out of me. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. I will climb this mountain with my head wide open. Nothing I hold on to, nothing I hold on to, nothing I hold on to. Wide open, I will climb this mountain with my head wide open. Tuhan, 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 Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan harta, bukan benda yang kami bawa Tuhan. Tapi ini hati kami Tuhan. Hati Tuhan, hati kami yang penuh dengan kesalahan. Hati kami yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Ini kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hati yang sempurna Tuhan. Bukan hati yang baik Tuhan. Bukan hati yang penuh dengan segala sesuatu yang indah Tuhan. Hati yang rapuh, hati yang patah, hati yang penuh dengan segala kesalahan Tuhan. Ini kami mau letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau letakkan di kaki-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan ini menjadi indah di tangan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bentuk hidup kami Tuhan. Bentuk apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna Tuhan, itulah yang membuat kami sempurna Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terluput dari tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput dari mata-Mu Tuhan. Semua yang menjadi kekurangan kami Tuhan, Engkau yang sempurnakan Tuhan. Engkau yang penuhi kami dengan kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan, yang gak pernah berhenti Tuhan. Engkau yang mengeluarkan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang sudah menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mampu mengeluarkan semua Tuhan, yang terindah, yang terbaik dari Engkau Tuhan. Bukan karena usaha kami Tuhan, tapi itu karena tangan-Mu Tuhan yang membentuk kami. Tangan-Mu yang mengukir kami Tuhan, membuat kami Tuhan menjadi indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gak ada kata lain Tuhan selain terima kasih yang kami ucapkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan melekat dengan Engkau. Untuk mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Untuk berjalan sederap dengan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Seperti Engkau memulihkan kami Tuhan. Maka ajar juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Untuk menerima pemulihan yang sama seperti aku menerima pemulihan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Yang terus Tuhan mengalir dan mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami untuk bernyanyi dengan suara kami yang terbatas ini Tuhan. Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau Tuhan ambil alih semua dalam hidup kami, acara kami hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kendali. Engkau Tuhan yang beracara hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan buka semua Tuhan pikiran kami, telinga kami, mata rohani kami. Biar semua yang kami dengar, firman-firman yang kami dengar Tuhan, biar itu merema dalam kehidupan kami dan menjadi daging Tuhan. Biar itu Tuhan tumbuh kuat seperti benih Tuhan dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Lisa dan keluarga. Jangan cuma sekali ya Lisa. That is the beginning, yes? Just flow with the Spirit. Dank u Vader God voor deze morgen. Dank u. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dank u voor uw aanwezigheid in ons leven, Heer. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di hidup kami hari ini. Dank u voor alles wat u al voorbereid hebt, ook deze morgen in ons midden, Heer. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau persiapkan buat terjadi di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. We komen inderdaad met een open hart, Heer, gebroken hart naar u toe. Memang kami harus datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. We willen u ontmoeten in ons persoonlijke leven. Kami bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Blaas met uw geest, Heer. Blaas met uw heilige geest, Heer. Penuhi kami dengan hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan. Versterk ons, bemoedig ons. Kuatkan kami, teguhkan kami. Dat we steeds verder mogen groeien om gelijkvormig te zijn aan u, Heer Jezus. Sehingga kami terus semakin berubah Tuhan Yesus. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Selamat pagi. Vandaag wil ik iets delen met jullie. Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua. En het gaat over gehoorzaamheid. Tentang ketaatan. Het is iets heel belangrijks. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maar het is iets dat misschien niet zo leuk is in de perceptie. Tapi mungkin tidak mudah dalam persepsi kita, dalam pemandangan kita. Ja, want ja, als je zegt gehoorzaamheid, we hebben misschien niet altijd de juiste of de goede ervaringen in dit leven. Kalau kita membicarakan tentang ketaatan, itu seringkali ada hal-hal yang kurang pas gitu dalam kehidupan kita yang kita alami. Maar gelukkig moeten we niet iedereen gehoorzamen, maar is het vooral God dat we moeten gehoorzamen. Tapi untungnya kita tidak perlu taat kepada semua orang, tetapi yang terutama adalah taat kepada Tuhan. Ja. Wacht even. Dus waarom moeten we eigenlijk gehoorzamen? Mengapa kita perlu taat?
Eigenlijk heel in het begin, in Genesis, sprak God al over een gebod. Sebetulnya di awal-awal itu di dalam Kejadian ya Tuhan ada perintah, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Dat lezen we hier in Genesis hoofdstuk 2, vers 16. Di sini kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nah, di sini tertulis, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dus God had aan Adam de vrije wil gegeven om te kiezen. Jadi Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada Adam untuk memilih. Er stonden dus 2 bomen in de Hof van Eden en hij mocht kiezen. Berdiri 2 pohon di tengah-tengah Taman Eden dan dia bisa memilih. Maar wat belangrijk is, ja, God geeft de geboden eigenlijk met een doel. Tetapi yang penting di sini adalah sebetulnya Tuhan itu memberikan perintah dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud. Hij heeft ze gegeven als bescherming. Tuhan itu mau melindungi kita. En hij houdt zoveel van ons. En daarom geeft hij die geboden aan ons. Tuhan itu amat sangat mengasihi kita, maka Tuhan memberikan perintah kepada kita. Nu, als we terugkeren misschien naar die versen in Genesis. Kalau kita kembali ke ayat yang tertulis di dalam Kejadian tadi, Je kan je eigenlijk afvragen, ja, waarom heeft God dan die 2 bomen daar gezet? Mungkin ada pertanyaan dalam diri saudara lah ya, kenapa dan Tuhan kok mesti nanam 2 pohon itu di dalam Taman Eden? Het zou toch gemakkelijk zijn om alleen maar de boom van het leven daar te zetten. Tentu akan jauh lebih mudah kalau hanya ada 1 pohon yang boleh dimakan, itu saja yang ada di dalam taman, yang ada di Taman Eden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Cuman ya tentu saja tidak seperti itu halnya. God wil dat we vrij kiezen om hem te volgen. Di sini Tuhan itu ingin bahwa kita itu memiliki kehendak bebas dan kita memilih untuk mengikuti Tuhan. We zijn geen marionetten die alleen maar doen wat God zegt. Dan di sini tidak ada marionet itu pisau gitu, tombak yang mengawasi bahwa kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Maar God wil dat we zelf kiezen om zijn geboden te volgen. Tetapi Tuhan itu rindu bahwa kita itu benar-benar punya hati dan memilih untuk mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Maar eigenlijk moet je het zo zien, God is eigenlijk de goede vader die ons wil beschermen. Tapi di sini kita tuh sebetulnya bisa lihat bahwa Allah itu adalah seorang ayah yang sebetulnya ingin melindungi kita. Zoals de ouders onder ons ook ten opzichte van de kinderen dingen soms verbieden om hen te beschermen. Sebagaimana juga kita sebagai orang tua yang ada di sini, kita juga melarang anak-anak kita melakukan hal yang sesuatu itu karena kita kan mau melindungi mereka toh, mencegah mereka melakukan sesuatu yang mendapatkan celaka.
En zoals God ook, hij houdt zoveel van ons dat hij niet wil dat we slechte dingen tegenkomen. Jadi begitu cintanya loh Tuhan tuh sama kita, supaya kita tidak menemui hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ja. En een ander voorbeeld van gehoorzaamheid of eigenlijk ongehoorzaamheid lezen we in 1 Samuel hoofdstuk 15 vers 22. Nah, salah satu contoh lain yang kita bisa pelajari dari ketaatan dan ketidaktaatan, itu kita bisa lihat dan baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Daar staat, maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Misschien kan ik eerst een beetje de context schetsen. Mungkin pertama kita akan lihat konteks dari ayat ini itu apa sih? Dat gaat eigenlijk over het bevel dat God aan koning Saul gegeven had. Jadi di sini sebetulnya latar belakangnya adalah bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Raja Saul. Hij moest het volk van Amalek vernietigen en ook alle bezittingen en alle vee eigenlijk ook vernietigen. Jadi Tuhan mau sebetulnya bahwa Raja Saul itu menghancurkan semua orang Amalek, tidak ada satu yang tersisa, termasuk harta benda mereka, apa yang mereka punya itu harus semuanya dibinasakan. Maar Saul had het maar half opgevolgd. Hij had de koning van Amalek gespaard en ook de beste schapen en runderen had hij ook gespaard. Tapi pada kenyataannya Raja Saul hanya melakukan sebagian yang Tuhan perintahkan. Jadi dia tidak membinasakan Raja Amalek, masih dibiarkan hidup, dan domba-domba yang terbaik dan sapi-sapi, lembu-lembu yang terbaik itu masih dibiarkan hidup oleh Raja Saul. En dan zegt koning Saul tegen Samuel, ja, ik heb het beste van de schapen en rudderen gespaard om te kunnen offeren aan God. Nah, Raja Saul itu ngeles, dia bilang sama Nabi Samuel, aku nyimpen itu semuanya nggak dibinasakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan kok. Dus dat is eigenlijk een reden verzinnen om God maar niet te gehoorzamen. Jadi itu sebetulnya adalah hal-hal yang direka-reka, tetapi itu adalah sebagai suatu tindakan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya. Dus ja, als God een duidelijk bevel geeft, is het beter om het op te volgen. Jadi kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, menginginkan sesuatu, ya lebih baik lakukan aja semuanya, jangan separuh-separuh. Want gehoorzaamheid is beter dan offers geven. Sebab ketaatan itu jauh lebih baik daripada semua persembahan. Ja. Nu, wat is dan het gevolg van gehoorzaamheid? Lalu, apa akibatnya dari ketidaktaatan itu? Of van gehoorzaamheid? Dus niet altijd van ongehoorzaamheid, maar wat is het gevolg van gehoorzaamheid? Oh, jadi apa sih yang akibat dari ketaatan itu? Sebetulnya, kalau kita taat itu apa yang kita dapat jadinya? Dat kunnen we onder andere lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 33. Kita bisa baca dalam bilangan Ja, apa ini? Deuteronomy.
Ulangan 5 ayat 33. Dus heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat, en u en uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Dit is God die aan de Israëlieten zegt dat ze zijn geboden moeten opvolgen. Ini adalah apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel supaya ditaati, dilakukan. En het gevolg, als ze dat zullen doen, is dat u zal leven en dat het goed zal gaan. Jadi kalau taat sama perintah Tuhan, itu yang kita dapat adalah bahwa kita hidup, keadaan kita baik, dan lanjut umurnya. En dat ze ook eigenlijk lang zullen leven. De dagen zullen verlengd worden. Dan umur kita juga panjang, umurnya suntuk umur. Dus eigenlijk als je gehoorzaamt mag je zegen verwachten. En als je niet gehoorzaamt moet je kunnen leven met de gevolgen daarvan. Jadi kalau kita mau taat, kita bisa bilang bahwa kita hidup dalam berkat, ada berkat yang menanti. Kita bisa menunggu berkat akan datang. Tetapi kalau kita tidak mentaati apa yang Tuhan mau, maka kita akan hidup dengan akibat dari ketidaktaatan kita itu. Ja, en misschien nog belangrijk om te zeggen, het is inderdaad God die dingen in een gebod zegt, maar het is altijd om ons te beschermen. Dus dat mogen we nooit vergeten. Dan satu hal yang kita harus ingat, jangan sampai lupa adalah setiap ada perintah Tuhan atau larangan dari Tuhan, itu sebetulnya Tuhan hanya ingin menjaga dan melindungi kita supaya tidak ditimpa oleh hal-hal yang tidak baik. Ja. En ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe kan je dan gehoorzamen? Lalu pertanyaan berikutnya lah, terus bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Wel, het begint eigenlijk in de kleine dingen. Kita akan mulai dari hal-hal ketaatan untuk hal-hal yang kecil. Het is niet altijd al de grote dingen dat je direct moet doen, maar start met de kleine dingen. Enggak selalu harus langsung taat pada hal yang besar dan spektakuler, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil kita mesti taat. En al die kleine dingen die leiden tot grotere dingen. Dan hal-hal yang kecil yang kita taati itu akan membawa kita pada sebuah perkara yang lebih besar lagi. Dus iedere keer dat je in kleine dingen ja zegt tegen God, dan geeft God grotere opdrachten. En als je daar weer ja tegen zegt, dan groei je in gehoorzaamheid. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil dan kita taat sama Tuhan, bilang ya Tuhan, aku taat. Kemudian Tuhan akan bawa kita pada hal yang lebih besar lagi. Dan ketika kita juga taat dalam hal-hal yang lebih besar ini, maka Tuhan bawa lagi kita kepada hal yang jauh lebih besar lagi. Ja. En wat we ook zeker van mogen zijn, is dat we er niet alleen voor staan. Dan kita ini tidak sendirian berdiri atau berjalan. Kita tidak sendirian melakukan ketaatan ini. In 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 13 staat het volgende. Berikutnya ada tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hier gaat het specifiek over verzoekingen. Nah, di sini lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi tentang pencobaan. En dat God ons altijd een uitkomst geeft, een uitweg geeft als we verzocht worden. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan keluar kalau kita sedang dalam pencobaan. En eigenlijk kunnen we ook verwachten dat God ons ook de kracht geeft, niet alleen in verzoekingen, maar ook in alle andere zaken. Tuhan itu memberi kita kekuatan, kita bisa menanti-nantikan kekuatan yang Tuhan akan berikan, tidak hanya dalam hal-hal pencobaan atau tidak hanya dalam pencobaan, tapi juga hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Ja, God zal ons nooit in de steek laten. Tuhan tidak akan membiarkan kita tuh sendirian gitu loh, nggak akan dibiarkan dah sendirian gitu. Ja. Hij geeft ons altijd de kracht samen met het gebod om te kunnen gehoorzamen. Jadi bersamaan dengan perintah yang Tuhan berikan, itu Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita itu bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kekuatan itu datang dari Tuhan untuk taat. Ja, amen. Dus eigenlijk is het gemakkelijk. Hè? God geeft het gebod, maar hij geeft tegelijk ook de kracht en de genade om het te kunnen volgen. Jadi kesimpulannya Tuhan itu ngasih perintah ya, tetapi Tuhan sendiri memberikan kekuatan supaya kita itu taat melakukan perintah Tuhan tadi. Wat een zegen. Sungguh berkat yang luar biasa ya. Nu, ik wil misschien nog iets zeggen over het grootste gebod. Lalu kita akan bicarakan di sini juga tentang perintah yang paling besar. Perintah yang utama. Ik denk dat jullie wel weten wat het grootste gebod is. Saya yakin saudara semua sudah tahu perintah yang terutama itu apa toh? Maar het kan geen kwaad om het nog eens te herhalen. Ya, bisa juga kita lihat di sini untuk mengulangnya lagi. Ik lees dat in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai 10. In vers 8 staat er: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. En dan in vers 9 staat er: want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Lalu ayat 9-nya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. En dan in vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Nah, ayat selanjutnya, ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dus de liefde is de vervulling van de wet.
Jadi kasih itu adalah penggenapan pemenuhan hukum Taurat. Alles eigenlijk draait rond liefde. Semuanya yang dilakukan itu hanya terarah, tertuju atau didasari oleh kasih. Eerst is het de liefde van God voor ons. Yang pertama, yang terutama adalah kasih Tuhan kepada kita semua. En daarom dat hij geboden geeft om ons te beschermen. Itu sebabnya ada perintah Tuhan untuk melindungi kita. En dan is het ook onze liefde voor de anderen. Yang berikutnya adalah kasih kita kepada sesama kita. En als we elkaar lief hebben, gaan we ook de andere geboden van God niet overtreden. Dan kalau kita punya kasih kepada sesama kita satu dengan yang lain, maka perintah Tuhan itu juga tidak akan dilanggar. En die liefde van God, die kan groeien in ons, maar we moeten gewoon ontvangen wat God al gegeven heeft aan ons. Dan kasih yang kita sudah terima dari Tuhan itu malah justru akan jauh lebih lagi bertumbuh di dalam hidup kita. Alles komt van God en alles is voor God en Hij geeft ons de kracht om dat te doen. Jadi semuanya itu dari Tuhan, semuanya datang dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan semuanya itu. En misschien nog dit belangrijk iets, dus wees gehoorzaam. En niet alleen als de mensen je zien, maar zelfs nog meer als niemand je ziet. Ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu jadilah taat. Tidak hanya pada saat orang lain itu melihat bahwa kita melakukan ketaatan, tetapi walaupun orang lain juga nggak lihat, kita tuh tetap aja taat. Gitu. Want zelfs als niemand je ziet, dan nog ziet God wat je aan het doen bent. Nah, walaupun orang lain nggak lihat, tapi Tuhan juga kan masih lihat kita, apa yang kita lakukan. Maar dank God, want Hij geeft ook genade en kracht om Hem te gehoorzamen. Nah, puji Tuhan sekali bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan buat kita, memberikan anugerah untuk kita mampu taat sama perintahnya Tuhan. En als laatste wil ik deze nog laten zien. Aan de linkerkant zie je je gehoorzaamheid en aan de rechterkant zie je Gods trouw. Di gambar ini kita lihat di layar sama-sama ada dua lingkaran, yang sebelah kiri adalah ketaatan kita kepada Tuhan, lalu yang sebelah kanan itu kesetiaannya Tuhan. En als die twee elkaar ontmoeten, dan kunnen er grote dingen gebeuren. Dan kalau kedua hal ini, ketaatan kita dan kasih setia Tuhan ini bertemu, maka akan ada terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ja, God verlangt ernaar dat grote dingen gebeuren in ons leven. Ya, yang Tuhan rindukan itu adalah akan terjadi sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kerinduan Tuhan. Hij heeft een plan met ieder van ons. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. En gedurende je leven zijn er zo momenten dat je de kans hebt om Hem te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Dan sepanjang hidup kita, seumur kita hidup, itu kita selalu punya kesempatan-kesempatan di mana kita bisa memilih untuk kita taat sama Tuhan atau kita mau nggak taat aja sama Tuhan. En iedere keer dat je ja zegt tegen God, gebeuren er grote dingen. Dan setiap kali kita bilang ya untuk taat sama yang Tuhan mau, pasti terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amen. Amin. Dat is wat ik wou delen met jullie. Nah, inilah semua yang saya tuh ingin bagikan kepada saudara semua.
Ik weet niet of jullie nog vragen of opmerkingen hebben of getuigenissen misschien daarover. Barangkali ada di tengah kita yang mungkin ada pertanyaan atau menambahkan sesuatu atau malah ada kesaksian yang berkaitan dengan hal-hal ini. Silakan. Michael, terima kasih banyak. Jadi cerita kesaksianku tadi, terjemahin apa enggak sih, Grace? Terima kasih Michael. Mijn getuigenis die ik heb net verteld. Kalau aku tetap sebel sama suamiku. Als ik blijf niet leuk vinden tegen mijn man. Sebenarnya kan bukan ke suamiku, tapi kan sebenarnya aku sebel sama Tuhan, ayo. Dus is het betekent dan dat ik verveld mezelf niet tegen mijn man, maar eigenlijk tegen God. Karena aku tidak gehorsam, tidak patuh untuk mencintai dengan cara Tuhan. Want dan is betekent ik het niet liefde heb aan mijn man als wat God wil. Gitu saja, terima kasih. Dat is het, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Michael voor een mooi woord. Ja, prijs de Heer. Niks meer, dan gaan we afsluiten. Waar is papa? We zien papa niet. Ah, Ya, Bapak. Sorry. papa is aan het mediteren. Aku minta impartasi dari keluarga Lisani. Unity, praise and worship. Ayo, berikan ke kita semua, Lisa. Andrew. Ya kalau gitu Lisa dan Andrew doa penutup dan. Harus ngapain aku? Harus keluar suara aja. Gimana dong? Buka mulut dan flow. Oh ya, aku terjemahin ya. Waduh, itu lagi. Ngalir, kadang nggak bisa stop. Leren. 5 detik bisa stop. Aduh. Andrew heeft de knop, dus hij kan stoppen. Kita mulai bahasa Arab aja dulu ya. Kiara basiki nama kulara ya raba basiki lara ya ramasiki nama kulara ya. Kina masakaya lara bara basiki nama kulara ya raba basiki nama kulara. Ilara ya raba basiki nama kulara ya raba basiki nama kulara basiki. Kina masakaya lara ya raba basiki nama kulara ya raba basiki. Bapa kami yang ada di dalam surga. Vader in de hemel. Kami mengucap syukur buat hari ini. We verheugen ons deze dag. Hari yang penuh dengan urapan dari Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dank u Vader voor uw salving van de Heilige Geest. Terima kasih Tuhan untuk Kau izinkan kami, Tuhan. Dank u Heer dat u ons toelaat vandaag. Untuk menerima semua Tuhan firman-firman-Mu. Om te ontvangen al het woord van u. Untuk menerima semua berkat-berkat yang tercurah dari Engkau, Tuhan. Om al de zegen te ontvangen die aan u komt. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Vader, we verheugen ons en we zijn zo dankbaar. Bahwa hari ini kami boleh sama-sama melayani Engkau. Dat we vandaag ook u met z'n allen kunnen dienen. Kami boleh bersatu dalam melayani Engkau, Tuhan. Dat we één kunnen zijn in het dienen van u. Kami mau perkatakan Tuhan bahwa semua Tuhan
di tempat ini Tuhan, yang berada di tempat Zoom ini Tuhan. We willen ook bidden dat we ook één kunnen zijn waar we ook zijn. Mengalami setiap Engkau Tuhan dalam hidupnya. Dat we u kunnen ervaren in ons leven. Dan kami semua Tuhan Kau pakai, Kau bentuk, dan Kau siapkan untuk menjadi terang buat semua pekerjaan-Mu. Dat u ons ook gebruikt en vorm geeft en dat u ons gebruikt en dat we licht kunnen zijn in onze omgeving. Apapun panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan, Wat uw roeping ook is in ons leven, kami mau setia dan kami mau melakukan seperti yang kami Engkau berikan dalam hidup kami. we willen trouw zijn en we willen doen zoals u ook al gevraagd hebt in ons leven. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang saling melengkapi satu sama lain Tuhan. Dat we ook uw kinderen zijn. Compliment. En dat we elkaar kunnen aanvullen als uw kinderen. Dan biarkan kami terus Tuhan untuk menjadi satu dalam melayani Engkau Tuhan. En dat we steeds één mogen zijn om u te dienen. Ajar kami untuk punya kerendahan hati, Leer ons ook om een zacht hart te hebben. untuk punya hati yang lembut, yang siap untuk dibentuk. Om een zacht hart te hebben dat klaar is om vorm te laten worden. Gegeven. Sehingga apapun yang Kau mau Tuhan, itu bisa kami lakukan dan menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami. Dat wat u ook wilt, dat we dat kunnen opnemen, dat we ook een licht kunnen worden voor onze omgeving. Terima kasih Tuhan, Dank u, Heere. karena kami tahu Tuhan, bukan karena dengan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan yang sudah bekerja di dalam hidup kami. Want we weten dat het niet door onze kracht is, maar door uw kracht in ons. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami hari ini, biar kami boleh bekerja, melihat rancangan-Mu dalam hidup kami, melihat tangan-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Dank u, Heere, voor ieder van ons en dat we ook uw hand kunnen zien in ons leven. Dan biarkan Tuhan, pikiran kami hanya Engkau yang menguasai. En laat onze gedachten ook alleen over u gaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau letakkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. In de naam van Jezus, we geven alles over in uw handen. Amen. Amin. Tuhan Kalau udah berkati.